Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Apa kabar pemirsa MGS TV? Kita berjumpa lagi di program Ruang Tamu MGS TV. Bersama saya Rama Aditya, kali ini pemirsa seperti yang sudah kita tahu bahwa negara kita Indonesia kemarin baru saja melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Wajah baru pastinya di dunia perpolitikan kita. Dan bukan cuma Wakil Presiden dan juga Presiden, pemirsa, tapi juga Ketua DPRD Jawa Barat kemarin juga melakukan pelantikan. Dan kali ini di studio MGS TV sudah hadir Bapak Haji Iwan Suryawan SOS, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang tema kita hari ini di program Ruang Tamu, yaitu DPRD Jawa Barat siap kawal program kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Seperti apa kira-kira? Kita langsung ngobrol bersama beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, tadi kita sudah lihat juga pemirsa di VT sebelumnya bahwa Pak Iwan ini sudah melakukan pelantikan menjadi pimpinan DPRD Jawa Barat. Ya, Wakil Ketua DPRD. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Ini merupakan periode yang kedua, Pak. Periode kedua. Untuk DPRD Jawa Barat dan periode kali ini dilantik menjadi pimpinan Jawa Barat. Perasaannya gimana, Pak? Ya. Setelah 2 kali dilantik. Ya, perasaannya tentu ada satu pesan amanah yang tentunya lebih berat ketimbang sebelumnya ketika diberikan amanah sebagai Wakil Ketua DPRD itu. Karena skupnya juga akan lebih besar dan kemudian posisinya juga di pimpinan di provinsi tentunya kan, gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Artinya memang ada pesan besar di sana bahwa antara provinsi, eksekutif dengan legislatif kan harus berbarengan, harus sama-sama, harus saling menguatkan di dalam program pengentasan program pembangunan yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya ini menjadi hal yang serius gitu untuk agak-agak berat mungkin, agak Pak. berat. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya tidak. Oke, dan pemirsa, sebelum Pak Iwan ini menjadi Wakil Ketua DPRD juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Kota Bogor. Betul. Tahun 2012 sampai 2016. Ya. Terus juga Ketua Perkemi Kota Bogor. Siap. Jadi dunia perpolitikan sepertinya bukan hal yang ini lagi ya buat Bapak ya. Selalu terjun dari kapan nih Pak di dunia Ya, perpolitikan? saya terjun di dunia politik itu mulai tahun 99 ya. Waktu itu sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Jadi dari Partai Keadilan pada waktu itu. Kemudian 2004-2009 jadi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor. Ya, aktif juga di bidang olahraga. Jadi Ketua Bidang Organisasi di KONI Kota Bogor, kemudian Wakil Ketua KONI, kemudian Ketua PSSI juga pernah, Ketua BKC pernah, sekarang Ketua Perkemi, Perkumpulan Solinji Kempo Indonesia. Oh, jadi memang semuanya gitu ya? Enggak semuanya sih, kan cumanya beberapa olahraga aja. Kalau ada juga di senam ya, saya juga Ketua senam, Perkumpulan Olahraga Senam Massal Indonesia. Menyehatkan masyarakat gitu ya Pak ya? Sarupaning eta pokoknya. Nah, kalau misalkan Bapak melihat kondisi masyarakat Jawa Barat saat ini nih Pak, seperti apa nih setelah dilantik? Ini yang kedua kalinya melihatnya, dari tahun kemarin Bapak menjabat sampai sekarang dilantik lagi. Kira-kira ada perubahan yang signifikan atau mungkin seperti apa? Ya, dari pemerintah kemarin tentunya ada sebuah perubahan dan ada PR di dalamnya yang harus diselesaikan, dan juga ada juga yang terus sifatnya berkesinambungan karena tadi program juga jangka panjang seperti itu. Minimal kan bagaimana
kita bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia mulai dari kesehatannya, pendidikan dan daya beli masyarakat yang memang harus kita kuatkan. Dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang tentunya masalah ekonomi menjadi masalah yang sungguh serius ya, karena kalau kita lihat ke lapangan juga ya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat Jawa Barat, terutama pada keluarga yang kesulitan dia untuk bisa bertahan hidup, kemudian juga kondisi pangan, papan dan segala macam juga perlu diperhatikan. Yang menjadi tugas provinsi dan juga kota dan kabupaten. Nah, menyeimbangkan antara dua kepentingan ini yang bisa saling bekerja sama antara kota dan provinsi dalam menyelesaikan beberapa masalah yang ada di Jawa Barat. Nah, ketika berbicara Jawa Barat, maka masyarakatnya jadi kota dan kabupaten. Oke, dan seperti yang kita tahu juga bahwa Jawa Barat ini kan luas daerahnya. Betul. 27 kota kabupaten dan tentunya memiliki tipikal dan perilaku masyarakat yang berbeda. Ya, ada di Bogor, bahkan kota dan kabupaten sendiri mungkin berbeda, beda. Kultur masyarakatnya. Kulturnya beda. Dan tentunya pendekatannya pun nanti pemerintah kan beda, disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kota dan kabupaten itu. Nah, tinggal dicari mana kewenangan yang harus dilakukan oleh provinsi, mana yang harus kota dan kabupaten, karena tidak bisa semuanya diselesaikan oleh provinsi juga. Betul. Tetap harus bergandengan tangan dua-duanya. Punya desk jobnya masing-masing gitu ya Pak ya? Punya, dan juga dikasih uangnya juga masing-masing. Sebenarnya itu yang paling penting gitu ya, Iya. Kalau ada uang kan bisa jalan. Betul, betul. Oke, terus selaku pimpinan DPRD Jawa Barat nih, apa yang akan menjadi fokus Bapak dalam 5 tahun ke depan untuk sekarang menjabat yang kedua kalinya nih? Iya, tadi ya, dari 3 hal tadi, fokus di kesehatan kita masih ada masalah cukup besar di stunting misalnya. Kemudian di beberapa masalah-masalah perilaku sosial dan perilaku kesehatan. Kemudian di masalah pendidikan juga selalu ya, setiap tahun selalu ada masalah dan selalu ingin fasilitas ditambah, kemudian diringankan dan segala macamnya. Belum lagi untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda juga kita masih belum pada posisi yang baik gitu ya. Tiap tahun kita support pemerintah provinsi untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda misalnya. Kemudian juga daya beli ya, kita sudah sangat memahami di lapangan dengan bahan pokok yang cukup lumayan harganya, menjadikan kesulitan bagi masyarakat, karena kebutuhan berikutnya dalam masyarakat untuk bisa bertahan hidup, dia bisa menyekolahkan, dia kesehatannya bisa terjamin, itu juga menjadi perhatian yang baik ya dari pemerintah provinsi tentunya. Oke, jadi memang banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan gitu ya, apalagi. Banyak. Nah, sebagai wakil ketua ini, apakah memang Bapak suka turun langsung ke lapangan, langsung meninjau masyarakatnya, atau mungkin karena memang seperti yang tadi bilang bahwa setiap punya job dia sama-sama, udah deh anak buah saya saja gitu, saya sebagai ini hanya tinggal tunjuk tangan gitu. Apakah memang seperti itu atau gimana nih? Ya, untung tangannya tidak untuk nunjuk ya gitu. Tetap bekerjanya harus ke lapangan, karena nonsen kita bisa tahu informasi yang ada di lapangan kalau kita sendiri tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, mendengar masyarakat, dan ngariung bareng dengan masyarakat. Nah, ini kita lakukan komunikasi ini dengan masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi dan juga kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat langsung. Karena kalau tidak seperti itu, rasanya berat saya untuk mengungkap itu. Makanya ketika kami berkomunikasi dengan masyarakat, yang paling pertama dilakukan adalah kekuatan mendengar kita. Gitu. Iya. Ulah ipis celi gitu. Jadi kalau ya masukan dari itu, dan kita lihat memang kondisinya seperti apa. Nanti dari masalah yang kita dapat itu baru kita petakan nih. Oh, ternyata ini masih bisa ditangani oleh pemerintah kota dan kabupaten. Oh, ini oke oleh provinsi ya, kan ini kewenangan provinsi. Dan hasil ini kita komunikasikan dengan pemerintah provinsi Jawa Barat sesuai dengan bidangnya. Nah, ini untuk memudahkan. Nah, dua hal ini, komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan kita dan kemudian dihubungkan dengan pemerintah, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan gitu. Jadi saya selalu minta nasihat kepada masyarakat, tolong nasihati saya, karena boleh jadi dari Anda saya dapat informasi, baik itu ketika reses, baik itu ketika kita terjun langsung tanpa reses, ketika ada di dapil ngobrol dan segala macamnya, selalu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Hei, anggota dewan ini dong, nah itu aja udah berharga bagi saya. Kan tinggal
kita tadi memetakan apa, oh ini sih cukup oleh saya dan teman-teman di PKS misalnya, atau oh ini mah udah kita ajukan ke pemerintah, tetapi kurun waktunya begini, aturannya kan ini. Kita juga jelaskan, karena ketika kita turun ke lapangan kita akan melakukan minimal 2 hal. Yang pertama adalah mengedukasi mereka terkait dengan program-program pemerintah. Kemudian menangkap dan mengadvokasi apa yang mereka sampaikan, menindaklanjuti. Jadi tidak menampung aja, sekarang udah nggak laku menampung. Kalau menampung lebar udah hilang aja gitu. Kalau cuma ditampung doang tanpa ada penyelesaian, iya, cuma nggak juga ada ya, itu mah. Yang ada ambalaya maksudnya gitu kan. Tapi ketika kita mendapatkan informasi, ya kita rumuskan kepada siapa saya harus menindaklanjutinya, baik melalui komisi atau langsung ke dinas gitu. Nah ini bahan-bahan di lapangan itu sungguh sangat penting. Makanya tadi nggak akan mungkin kita dapat apa-apa kalau kita tidak membaca kondisi real yang ada di lapangan. Kalau cuma mendengar selentingan mungkin dari anak buah dan segala macam kan belum tahu kejadiannya seperti apa. Kalau misalkan turun langsung melihat, langsung bisa ditangani, dicari solusinya seperti apa. Betul. Mending jadi, anak buahnya mata, kalau buahnya buruk gimana? Bahaya itu. Jadi memang ketika terjun ke lapangan disitulah langsung ngobrol sama masyarakat, langsung bertemu dengan mereka dan akhirnya dicarikan solusi yang paling terbaik seperti apa. Betul. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Oke, selanjutnya nih Bapak masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan terus kita tanyakan pasti untuk Bapak. Kita akan korek-korek terus nih pemirsa. Ini peningkatan program kesejahteraan rakyat, indikatornya adalah kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, serta sosial. Kondisi saat ini seperti apa nih Pak? Program apa nih yang akan didorong ke depannya oleh Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat? Ya. Pertama, mengatasi itu semua tentunya kita tidak terlepas dari fungsi anggota dewan. Yang ada 3 fungsi di situ, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Artinya kita yang pertama bagaimana kita mengawasi seluruh program yang telah disepakati oleh pemerintah provinsi dengan DPRD terkait dengan program-program yang tadi disampaikan tentang tentang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan kebijakan itu, maka duitnya dong, uangnya, mampu nggak kita menyelesaikan itu? Atau mungkin kita minta bantuan pemerintah pusat untuk mensupport juga, dan 50-50 mungkin dengan kota dan kabupaten. Contoh, misalnya untuk BPJS, PBI itu ada kewajiban 60-40 misalnya. 40%-nya dari provinsi, 60%-nya dari kota, supaya dapat semuanya UHC, Universal Health, apa sih itu? Ya, jadi coverage. Jadi semua warga itu sudah punya BPJS. Oh, gitu. Jadi ketika ditangani nanti oleh ketika dia sakit dan segala macam, itu sudah punya BPJS dan ditangani oleh pemerintah. Kalau PBI udah geletong gitu kan, karena tadi antara pusat, antara provinsi dan kota saling membantu untuk membayar itu. Nah ini kan beberapa yang bisa dilakukan dan mengenai kewenangan dan kemudian anggarannya dari mana gitu. Nah itulah yang dimasuki di dalam APBD. Yang ketiga adalah legislasi, yaitu membuat peraturan daerah. Dan tentunya kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang bisa ditanamkan atau dibuat dalam perda itulah yang akan menjadi cara ataupun teknis ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan perda itu aturannya. Dan aturannya ini adalah untuk mensejahterakan atau memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi bukan sembarang bikin perda, manfaatnya apa dulu dengan masyarakat. Jadi dari aspek aturan ada, program ada, keuangannya ada. Dan fungsinya kami mengawasi perjalannya ini semua gitu. Kalau misalkan anggarannya banyak juga nggak ada program apapun juga kan sama aja bohong ya Pak? Iya, lebih kacau lagi. Percuma itu uangnya. Oke, pemirsa yang pasti jangan kemana-mana Pak. Nanti kita ngobrol lagi, kita sambung lagi. Sekarang kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Tamu MGS TV.